Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Izinkan kami kelompok 10 perencanaan hari ini menyampaikan materi tentang yang pertama model kurikulum 2013, yang kedua perkembangan kurikulum 2013 mata pelajaran PAI MI atau SD. Ketiga, pengembangan kurikulum 2013 mata pelajaran PAI MTS atau SMP. Yang keempat, pengembangan kurikulum 2013 mata pelajaran PAI MA, SMA atau SMK. Dan yang terakhir, materi tentang penyusunan dan perencanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 mata pelajaran CPAI jenjang pendidikan. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Aulia. Kepada Saudari Aulia, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model kurikulum 2013. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual tentang prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar, baik pembelajar maupun pengajar. Dalam kurikulum 2013 ini, model pembelajaran yang diketengahkan meliputi model pembelajaran discovery atau inquiry. Selanjutnya, model pembelajaran di dalam kurikulum 2013. Tiga model yang menjadi andalan pada kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning yang sering disingkat PJBL. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning yang sering disingkat PBL. Dan yang terakhir ada model pembelajaran penemuan atau Discovery Learning. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materinya, Saudari Aulia. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Selanjutnya, materi kedua yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya yang B, pengembangan kurikulum 2013 mata pelajaran PAI, MI atau SD. Materi ajar kurikulum pendidikan agama Islam sekolah dasar SD 1994 sampai 2013 ditinjau dari aspek Al-Quran pendidikan agama Islam yang bersalfatkan Al-Quran sebagai sumber utama, menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama penyusunan kurikulumnya. Dalam kurikulum 1994, peserta didik diajarkan mengenal dan memahami hukum tajwid, sedangkan dalam kurikulum 2004, 2006, dan 2013, hukum tajwid tidak dijadikan pokok bahasan tersendiri. Hukum tajwid tersampaikan ketika peserta didik mempelajari dan menghafal surat-surat pendek. Karakteristik materi ajar kurikulum pendidikan agama Islam sekolah dasar SD 1994 sampai 2013 ditinjau dari aspek keimanan, akidah dalam artian keimanan merupakan akar atau pokok agama, ibadah, muamalah, dan akhlak bertitik. Tolak dari akidah dalam arti sebagai manifestasi dan konsekuensi dari akidah dalam artian keimanan dan keyakinan hidup. Selanjutnya, pengembangan kurikulum 2013 mata pelajaran PAI, MI atau SD. 1. Di kelas 1 pokok bahasan yang tetap adalah surat Al-Fatihah dan diikuti dengan pokok bahasan pengembangan surat-surat pendek lainnya. Di kelas 2, pokok bahasan selalu mengalami pengembangan sehingga tidak ada pokok bahasan yang sama tiap tahunnya. 3. Di kelas 3 pokok bahasan huruf hijaiyah diajarkan setiap tahunnya. Adapun materi pengembangan yang lainnya yaitu menghafal surat Al-Falaq, An-Nasr, dan Al-Kautsar. Di kelas 4, pokok bahasannya tidak ada yang sama, namun pada kelas ini diajarkan berbagai surat-surat pendek. Pada kelas 5, pokok bahasan yang hampir diajarkan di semua kurikulum adalah surat Al-Ma'un, walaupun pada kurikulum 1994 tidak memuat materi surat Al-Ma'un. Di kelas 6, pokok bahasan juga mengalami perkembangan sehingga pada masing-masing kurikulum membahas pokok bahasan yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kedua itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Materi ketiga yang akan dibacakan oleh Saudari Nur Rahmah. Kepada Saudari Nur Rahmah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam SMP MTS. Kurikulum ini terdiri atas 4 komponen, yaitu kurikulum dan hasil belajar pendidikan agama Islam, kegiatan belajar mengajar, KBM, pendidikan agama Islam, penilaian kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kelas, dan pengelolaan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis masing-masing komponen. Yang pertama, komponen dan hasil belajar KBH. Pendidikan agama Islam, Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah, dan kebudayaan Islam, serta bahasa Arab. Merupakan salah satu komponen berbasis kompetensi yang memuat perencanaan pengembangan kompetensi peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang perlu dicapai serta keseluruhan. Yang kedua, struktur kurikulum dan hasil belajar pendidikan agama Islam, Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah, dan kebudayaan Islam, serta bahasa Arab. Yang ketiga, kompetensi dasar berisi kumpulan kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa selama menempuh pelajaran pendidikan agama Islam. Yang keempat, hasil belajar. Yang kelima, indikator adalah kemampuan spesifik dan rinci yang diharapkan dapat dikuasai. Yang keenam, pengelolaan kurikulum berbasis madrasah sebagai salah satu komponen kurikulum berbasis kompetensi, merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lainnya. Pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu hasil belajar pendidikan agama Islam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Nurrohmah, semoga bisa dipahami oleh yang lain. Selanjutnya materi keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Nurisna. Kepada Saudari Nurisna, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada saudara moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi selanjutnya mengenai pengembangan kurikulum 2013 pada jenjang MA, SMA, SMK. Jadi pada jenjang ini tidak terlepas dari yang namanya akhlakul karimah, terutama budi pekerti. Jadi pengembangan kurikulum pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini merupakan dasar dalam penumbuhan serta pengembangan akhlak dalam diri peserta didik melalui pembiasaan, melalui pengamalan-pengamalan yang lainnya dalam ajaran Islam secara kafah atau secara menyeluruh. Jadi, pembiasaan dan pengamalan ajaran ini sudah diterapkan, sudah diimplementasikan dari jenjang MI, SD, MTS, SMP hingga MA, SMA, SMK. Baik itu secara kurikuler maupun secara ekstrakurikuler. Nah, dalam pengembangan kurikulum 2013 ini terutama dalam PAI itu menghasilkan atau mengedepankan 3 prinsip Islam. Yang pertama, Islam yang humanis, kemudian yang kedua demokratis, dan yang ketiga prinsip Islam multikultural. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan kurikulum 2013 khususnya dalam PAI dalam jenjang MA, SMA, SMK. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke saudara moderator. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Saudari Resna. Selanjutnya materi terakhir untuk makal hari ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bahtiar. Kepada Saudara Bahtiar, saya persilahkan. Yang kelima adalah penyusunan perencanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam, jenjang pendidikan dasar dan menengah, sekolah dan madrasah. Penyusunan pembelajaran pendidikan agama Islam kurikulum 2013 ini sebagai berikut adalah: yang pertama, satu, adanya tujuan. Kemudian yang kedua, adanya bahan pengajaran atau pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, adanya alat. Yang kelima, harus adanya metode.
Yang keenam, harus adanya sumber dari pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya evaluasi dalam pembelajaran. Baik, terima kasih kepada saudara Bahtiyar. Buat teman-teman, silahkan dibaca terlebih dahulu untuk beberapa menit, baru kita akan memulai sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Terima kasih.